Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, selalu dalam limpahan keberkahan, limpahan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin dalam kajian rezeki berlimpah berkah. Kali ini kita akan membahas bersama tentang 8 penyakit hati yang mempersempit pintu rezeki. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama bisa membawa kebaikan dan membawa perubahan dalam hidup kita. Ahlan wa sahlan. Sahabat Manjada Wajada, ternyata rezeki itu berhubungan dengan hati. Karena hati ini adalah satu segumpal daging menurut Rasulullah ini ya. Yang kalau dalam daging ini, hati ini, perasaan ini benar, maka akan menjadi benar dan baik seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita. Tetapi apabila perasaan, hati ini, emosi kita buruk, maka yang terjadi itu akan memperburuk seluruh tubuh kita. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Sebaliknya, kalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hati ini pengendali emosi, perasaan kita. Kalau hati ini baik, hati ini benar, maka seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita itu akan menjadi baik. Sebaliknya kalau hati ini buruk, hati ini rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh kita. Karena itulah kita harus menjaga jangan sampai hati ini rusak. Hati ini baik, ini kan hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu ridho, rela menerima semua apa yang dikasih oleh Allah. Hati yang selalu dekat dengan Allah. Nah, inilah ada 8 penyakit hati yang harus kita jauhi. Karena 8 penyakit hati ini akan mempersempit pintu rezeki. Sahabat Manjada Wajada, lalu apa 8 penyakit hati yang harus kita hindari? Karena ini akan menutup, mempersempit pintu rezeki kita. Yang pertama itu adalah dengki, iri hati terhadap orang lain. Semua orang di dunia ini sudah tertulis nasibnya. Semua orang di dunia ini sudah tertakar rezekinya. Tidak akan pernah tertukar. Karena itu tidak perlu iri hati. Karena jalan kita masing-masing sudah berbeda, sudah diatur, bahwa masing-masing kita dengan orang lain itu berbeda jalannya. Karena itu tidak perlu iri hati dengan orang lain. Karena Allah sudah mengatur rezeki masing-masing orang. Tidak akan pernah tertukar. Rezeki saya dengan rezeki Anda, rezeki dia, rezeki tetangga, itu sudah diatur. Jangan pernah kita merasa bahwa orang lain mendapatkan nikmat, kok lebih enak daripada kita, kok lebih baik daripada kita. Iri kita, hati kita. Ada tetangga mendapat kenaikan pangkat, sakit hati kita. Ada tetangga mendapatkan rezeki besar, iri kita.
Akhirnya kemudian kita berprasangka buruk yang tidak-tidak karena iri hati kita. Kita cari tahu dari mana dia dapat. Oh, dari mana? Jangan. Karena apa? Iri hati. Dengan iri hati itu yang akhirnya apa? Membuat sakit hati kita, sakit jiwa kita, kepikiran tiap hari. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur, nggak bisa nyenyak, tiap hari kepikiran, sakit. Sakit kalau orang lain lebih maju daripada kita. Sakit kalau orang lain lebih berhasil daripada kita. Sakit hati kita yang akhirnya apa? Membuat kita tidak sempat mensyukuri apa yang ada di depan kita. Akhirnya hidup kita tidak pernah bahagia. Ketika hidup kita tidak pernah bahagia, bagaimana Allah menambahkan rezeki buat kita? Kenapa? Hidup kita tiap hari mengeluh saja. Hidup kita dipenuhi dengan iri hati yang luar biasa terhadap orang-orang di sekitar kita. Teman-teman sekalian, setiap orang itu sudah dikasih jatahnya masing-masing. Dan kalau saya perhatikan, Allah itu memang luar biasa ngasih jatah rezeki itu setiap orang. Jadi ketika ada orang dikasih rezeki di bagian ini, di bagian lain dia tidak mendapatkan rezeki seperti kita. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Orang mungkin dikasih banyak harta, tapi dia belum dikasih keturunan. Orang dikasih banyak keturunan, tapi dia belum dikasih banyak harta. Orang dikasih banyak jabatan, tapi ada satu kekurangan lain yang ada pada diri dia. Allah sudah atur. Percayalah, di balik semua nikmat yang kita anggap, kita irikan, kita dengkikan itu pasti ada pengorbanan besar yang harus dijalani orang itu. Di balik misalnya nikmat, rezeki, uang yang berlimpah, pasti ada kerja keras, jarang bertemu keluarga. Apa yang sudah Allah kasih kepada kita, kita syukuri. Itu yang akan membuat kita tidak lagi dengki dan iri hati. Sudah diperingatkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dibandingkan dengan sebagian yang lain. Syukuri saja apa yang ada di depan kita. Itu yang akan membahagiakan. Kalau kita masih iri, masih dengki terhadap kesuksesan, nikmat yang diberikan kepada orang lain, percayalah, hidup kita tidak akan pernah bahagia. Sahabat Manjada Wajada, hal kedua, penyakit hati yang harus kita hindari, yang mempersempit pintu rezeki, itu adalah riya, pamer amal. Kita seakan-akan menunjukkan kepada orang lain, kepada banyak orang, kita sudah beramal paling banyak, bekerja paling keras, bekerja paling banyak, berkontribusi paling banyak, menunjukkan apa? Agar kita dipuji oleh orang lain, agar kita dipandang oleh orang lain, agar kita dipandang sukses, agar kita dianggap alim, agar kita dianggap orang soleh. Akhirnya kemudian kita riya. Riya itu pamer. Kalau kita pamer, kita riya, maka itu akan membahayakan diri kita. Karena manusia itu tidak sepenuhnya seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita sudah riya, sudah pamer, tiba-tiba mereka kemudian tidak memuji, tidak menganggap kita, mereka malah acuh tak acuh, malah kemudian menyepelekan apa yang sudah kita lakukan, yang terjadi kita akan kecewa. Kalau kita berharap pujian dari manusia selamanya, kita akan kecewa. Dan Rasul mengingatkan bahwa riya ini termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu wa masyirkul asgharu qala riya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya yang aku paling takutkan dari kalian itu adalah syirik yang kecil. Para sahabat mereka berkata, apa itu syirik yang kecil? Rasul bersabda, riya, pamer. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Manjada Wajada, ini peringatan dari Nabi agar kita lebih ikhlas, agar kita tundukkan diri. Kalau kita melakukan sesuatu, ikhlaskan saja. Hanya untuk Allah. Ikhlaskan hanya untuk Allah. Biar kita itu selalu dekat dengan Allah, tidak kecewa dengan orang lain. Nah, itu akan membuat kita bahagia. Sahabat Manjada Wajada, penyakit hati yang ketiga yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan kebahagiaan kita, menutup pintu rezeki, itu adalah sombong. Sombong itu artinya kita itu merasa bahwa kita paling hebat, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu adalah hasil kerja keras kita tanpa campur tangan Allah, bahwa kita ini yang paling hebat, paling kuat, paling berkuasa, yang paling-paling lah pokoknya ya. Banyak sekali. Sudah banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam kisah sahabat, sombongannya akan menghancurkan. Raja Namrud sombong bahwa dia akan menguasai seluruh dunia. Hancur. Siapa lagi? Banyak sekali sombongan. Kalau kita sombong, itu yang terjadi itu akan kehancuran. Karena kalau sudah sombong, nggak mau dengerin orang lain, nggak mau lagi belajar dari orang lain. Karena sudah merasa bisa, merasa tahu, dan merasa bahwa kita sudah punya segalanya. Ketika itu yang terjadi, maka kita tidak lagi menundukkan diri. Kita hanya merasa kita ini yang paling hebat. Apalagi kalau sombongan ini menyebabkan kita kafir nikmat. Kafir nikmat sombongan itu apa? Misalnya kita dapat harta yang banyak, dapat rezeki yang berlimpah, tapi kita merasa itu semua adalah kerja keras kita. Itu adalah kesombongan yang luar biasa. Surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita ini diminta untuk tawadu. Kita ini diminta untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Maka dalam sholat itu selalu kan sujud. Sujud itu adalah sebuah proses penghambaan diri kita kepada Allah. Sujud kita merasa rendah di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya kekuatan. Daya upaya tidak ada kecuali Allah. Dengan mudah Allah itu akan melenyapkan semua karunia-Nya buat kita. Apalagi kalau kita sombong. Dengan mudah. Kun fayakun. Hilang semua kekayaan kita. Hilang semua nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita sombong. Sahabat Manjada Wajada, penyakit hati yang keempat itu adalah ujub, kekaguman yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Kalau bahasa sekarang itu adalah narsisisme. Ah, ini dia. Narsis itu karena terlalu kagum terhadap dirinya sendiri, membuat dia merasa harus selalu tampil. Tampil karena kekaguman terhadap dirinya sendiri. Mengagumi bahwa dirinya paling cantik, paling ganteng, paling hebat. Nah, akhirnya merasa bahwa kegantengan, kehebatan itu dari dirinya sendiri. Lah, itu karunia Allah kok. Karunia Allah. Kalau kita merasa bahwa terlalu ganteng, terlalu cantik, kita ngerasa bahwa itu adalah ya memang aslinya dari sana, tanpa merasa bahwa itu adalah karunia Allah, ya yang akan terjadi Allah akan cabut nikmat kita lah. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun muhlikatun, syukhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsih. Rawahu Tabrani. 3 hal yang akan merusak, membinasakan. Pertama, itu adalah kekikiran yang ditaati. Kedua, adalah hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, itu adalah kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi,
Karunia Allah yang diberikan kepada kita, kegantengan, kecantikan, kepintaran, kehebatan, keterampilan. Nah, itu semua disyukuri aja. Dan jangan menjadikan kita sombong. Jangan terlalu narsis kita. Jangan terlalu kita ini membanggakan diri sendiri. Sahabat Manjada Wajada, penyakit hati yang kelima yang harus kita hindari adalah berprasangka buruk, su'uzon. Lagi su'uzon kepada Allah. Prasangka buruk ini adalah kita ini berpikiran selalu buruk aja. Berprasangka buruk terhadap pasangan. Kalau pasangan di luar, kita ini mikirinnya hal-hal buruk aja. Berprasangka buruk terhadap anak. Berprasangka buruk terhadap atasan. Berprasangka buruk terhadap rekan kerja. Berprasangka buruk terhadap tetangga. Oh, isinya prasangka buruk aja. Gimana hati kita mau bersih, gimana kita mau sehat, gimana kita mau bahagia. Prasangka buruk itu akan menghancurkan kita. Prasangka buruk itu akan membuat kita sakit jasmani dan rohani. Rohani kita sakit. Nah, karena hati kita akan selalu sakit. Diliputi perasaan pikiran buruk aja terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang kita cintai. Bagaimana kita mau bahagia, kita mendapatkan rezeki, keberkahan hidup kalau hati kita sakit. Dan prasangka buruk itu tidak hanya membuat sakit jiwa kita, mental kita, tapi juga akan membuat sakit tubuh kita. Karena prasangka buruk itu akan membuat hati, jantung kita berdebar lebih kencang. Sehingga membuat kinerja organ-organ dalam kita ini bekerja lebih keras, lebih cepat rusak. Hati kita nggak pernah tenang. Gimana kita mau sehat kalau hati kita nggak pernah tenang? Maka prasangka buruk itu harus kita kelola dengan baik. Apalagi kita prasangka buruk terhadap Allah, suuzon. Suuzon terhadap Allah itu gimana? Ya, kita merasa Allah tidak memberikan kita rezeki yang paling baik. Terus kita mengeluh terus. Mengeluh itu kenapa? Kenapa kok saya dikasih rezekinya sedikit? Karena keluhan itu prasangka buruk terhadap Allah. Bagaimana kita ini mau dikasih tambahan rezeki kalau kita ini mengeluh terus? Karena itulah maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa prasangka buruk itu sebagiannya adalah dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Al-Hujurat ayat 12. Ini jelas-jelas Allah menyuruh kita menjauhi berprasangka buruk, karena prasangka buruk hanya akan membuat kita sakit. Dan apa yang ada pada pikiran kita, itulah yang akan terjadi. Prasangka buruk itu doa. Kalau kita berpikir yang jelek-jelek tentang pasangan, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita berpikir yang jelek-jelek tentang anak kita, itulah yang terjadi. Maka jangan pernah kita berpikir yang buruk, yang jelek dengan orang-orang yang di sekitar kita, apalagi berprasangka buruk terhadap Allah. Allah nggak akan kasih kita tambahan nikmat. Penyakit hati yang keenam yang harus kita hindari itu adalah sifat bakhil atau kikir, pelit. Seharusnya kita ini bersedekah, tapi kita kemudian menahan-nahan diri karena kita pelit. Kita memikirkan diri sendiri, nggak pernah mau berkorban, nggak pernah mau berbuat baik untuk orang lain. Pelit itu tidak akan pernah membuat kita menjadi lebih kaya. Kalau kita mau menjadi lebih kaya, lebih banyak harta yang kita miliki, perbanyak sedekah. Kuncinya kalau kita pengen lebih banyak harta kita, lebih banyak sedekahnya. Nah, itu menarik sekali ini, hukum sedekah ini. Kalau kita pengen lebih banyak, justru lebih banyak memberi. Tapi semakin kita menahan diri untuk tidak memberi,
maka semakin Allah tidak kasih. Kenapa? Karena memberi itu adalah tanda bahwa kita bersyukur. Allah udah kasih kita nikmat, Allah kasih kita kelebihan, nikmat sehat, nikmat pikiran, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat waktu, nikmat iman. Nah, kalau kita berikan itu, sebagian dari itu semuanya, maka itu akan bertambah. Harta kita, pikiran kita, kesehatan kita, tenaga kita kasih untuk umat, kita kasih untuk memberi bantuan kepada orang lain. Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Kita tidak akan pernah miskin karena sedekah. Justru bisa jadi kita kekurangan harta karena kita pelit. Kita kekurangan harta karena kita kurang sedekah. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Bagus sekali ini. Allah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuqa syukhu nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari sifat bakhil dalam dirinya, maka sungguhnya dia orang-orang yang beruntung. Orang beruntung itu artinya orang sukses. Ya, kalau kita mau sukses, jangan pernah bakhil, jangan pernah pelit. Bantu orang lain dengan apa yang kita punya. Bantu Islam, bantu perjuangan dengan apa yang kita punya. Insya Allah, Allah akan tambahkan rezeki dan nikmatnya. Penyakit hati ketujuh, yang menutup pintu rezeki itulah dendam. Marah. Kita marah memang. Kalau kita merasa dizalimi, kalau kita merasa orang lain itu berbuat buruk kepada kita. Apalagi kemarahan karena pasangan kita, anak, orang tua, saudara. Nah, itu kadang-kadang menyimpan dendam yang luar biasa, nggak ada habis-habisnya. Nah, kita diminta oleh Allah itu untuk memaafkan, menghilangkan dendam itu. Pak Akbar, gimana saya bisa memaafkan, menghilangkan dendam itu? Sakitnya aja masih sampai di hati. Sakitnya itu dalam banget. Dengar namanya aja udah sakit hati ini. Sahabat Manjada Wajada memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita belum memaafkan itu kita seperti berjalan dengan beban yang sangat berat yang harus kita pikul. Kalau kita memaafkan, beban itu kita buang. Itu akan lebih ringan. Dan percayalah, kita memaafkan atau tidak memaafkan, ya orangnya udah nggak mau tahu urusan kita. Orangnya itu udah nggak mau tahu urusan kita. Semakin kita itu dendam, semakin kita itu marah, ya ngapain orangnya udah cuek kok. Kita ini yang harus memikirkan diri kita. Kita ini yang memikirkan bagaimana masa depan kita. Kita memikirkan kesehatan kita. Kita memikirkan bagaimana Allah ini akan memberi berkah kepada kita. Dan itu dengan cara apa? Memaafkan. Kita meminjam satu sifat Allah bahwa Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemberi ampunan. Bukankah kita pengen Allah itu memberi ampunan kepada kita? Kenapa kita tidak memberi ampunan, memberi maaf ya, kepada orang lain? Ini salah satu penyakit hati yang paling berat. Mudah diomongkan Pak Akbar, iya betul. Mudah diomongkan, tapi dilakukan memang ini berat sekali. Tapi percayalah, kalau kita sudah bisa memaafkan orang lain, ya kesalahannya tidak akan pernah terlupakan. Tapi kalau kita maafkan, itu hanya akan menjadi bagian perjalanan hidup kita. Dan kalau kemarin-kemarin dengan namanya aja kita menjadi darah kita mendidih, membuat jantung kita berdebar lebih kencang, berdetak lebih kencang, yang itu membuat menjadi sumber penyakit. Kalau sekarang dengar namanya kita ya sudahlah, itu bagian dari masa lalu. Itu akan menjadi pelajaran berharga. Kita jadikan pelajaran untuk hidup lebih baik di masa mendatang. Insya Allah kalau itu yang terjadi, hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih enak, dan itulah yang akan menjadi sumber rezeki kita. Kalau hidup kita tenang, itu kita ketemu orang enak,
nggak ada cemberut aja. Wajah kita juga jernih kalau kita itu hati kita bersih. Insya Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum. Maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Bukankah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? An-Nur ayat 22. Dan terakhir, penyakit hati yang harus kita hindari karena itu menutup pintu rezeki itu adalah putus asa. Al-Quran surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tayasu min rauhillahi innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat pertolongan Allah. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang yang ingkar. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, kalau kita selalu bergantung kepada Allah, kalau kita selalu mendekat kepada Allah, nggak ada putus asa. Putus asa itu karena kita jauh. Kita nggak percaya dengan Allah. Masa kita nggak percaya dengan Allah? Allah itu yang maha pemberi rezeki, Allah maha pemberi jalan keluar. Nggak mungkin Allah jerumuskan kita ke dalam satu masalah, nggak ada jalan keluarnya. Itu nggak mungkin. Dan Allah itu sengaja. Nah ini by design. Semua yang terjadi pada kita itu by design, nggak ada yang kebetulan. Allah kasih kita nih terjerembab, terjerumus ke dalam jurang dasar yang paling dalam. Pasti ada tujuan. Untuk apa? Biar kita namanya bounce back. Titik balik. Ya. Baliknya itu lebih kencang ke atas. Kayak bola itu. Kita taruh di lebih keras, maka naiknya akan lebih atas. Allah kasih kita ujian, Allah kasih kita cobaan agar kita naik lebih tinggi. Syaratnya apa? Jangan pernah putus asa. Ikhtiar doa, ikhtiar tawakal. Nah itu. Tugas kita ikhtiar aja deh. Yang bisa kita lakukan saja yang terbaik. Habis itu serahkan sama Allah. Itu aja udah. Ikhtiar serahkan, ikhtiar serahkan, ikhtiar serahkan kepada Allah. Manjada wajada, pasti bisa. Ikhtiar saja yang terbaik, serahkan kepada Allah. Nih, manjada wajada, pasti bisa. Kalau kita ikhtiar dengan sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya, serahkan kepada Allah. Masa Allah nggak kasih jalan keluar? Alam nasroh laka sodrok itu yang melapangkan dada kalian. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Satu kesulitan itu pasti ada dua kemudahan. Dua kali Allah mempertegas bahwa setiap kesulitan akan ada dua kemudahan. Maka tidak boleh kita putus asa. Tetap berusaha, insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Sahabat Manjada Wajada, itulah 8 sikap negatif penyakit hati yang harus kita hindari. Karena itu menutup pintu rezeki kita. Yang pertama itu hasad, iri hati. Yang kedua itu adalah riya, ingin pamer. Yang ketiga itu adalah takabur, sombong. Yang keempat itu adalah ujub, berbangga diri. Yang kelima itu adalah suuzon, berprasangka buruk. Yang keenam itu adalah bakhil atau pelit. Yang ketujuh itu adalah dendam. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu adalah putus asa. Semua hal itu, penyakit-penyakit hati itu pelan-pelan kita hilangkan. Mudah-mudahan itu akan membuka pintu rezeki kita. Bagaimana cara kita menghilangkan penyakit hati itu? Ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita agar selalu bersih dari penyakit hati. Yang pertama, banyak-banyak beristighfar, berzikir. Kalau kita beristighfar, berzikir, kita akan dekat dengan Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Kita akan tenang hati kita. Kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, kita akan senang karena kita yakin Allah sudah takar nikmat buat setiap orang. Kalau kita berzikir, hati kita menjadi tenang.
tidak ada kesedihan, tidak ada putus asa, dan semakin yakin dengan hidup kita, berzikir dan beristighfar. Yang kedua, melatih rasa bersyukur kita. Apapun nikmat yang diberikan Allah, kita syukuri, dan jangan merasa kita ini paling hebat. Jangan merasa semua apa yang kita dapatkan karena kerja keras kita, kerja hebat kita. Bukan, semuanya itu adalah karunia Allah untuk menguji kita. Apakah kita selalu jadi orang bersyukur atau tidak. Syukur gimana caranya? Ya, nomor 3 ini adalah salah satunya itu adalah banyak bersedekah, banyak membantu orang lain. Jadi gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal baik. Gunakan untuk membantu orang lain. Gunakan untuk memberi banyak-banyak kepada orang lain. Yang keempat, belajar untuk ridho terhadap semua takdir yang diberikan Allah kepada kita. Bahwa apa yang terjadi di dunia ini semua sudah diatur, bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Semua sudah benar adanya. Semua itu sudah baik untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa apa yang diberikan Allah itu nggak baik. Akhirnya kita protes, kita mengeluh saja kerjanya tiap hari. Akhirnya kemudian kita tidak pernah bahagia. Percayalah, yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Kita tinggal berusaha secara maksimal. Semakin kita ridho, Allah juga ridho kepada kita. Dan itu adalah sumber rezeki yang luar biasa. Dan yang terakhir, itu adalah jaga silaturahim dengan orang-orang yang soleh. Kalau teman-teman kita, lingkungan kita itu juga soleh, maka hati kita menjadi baik. Hati kita akan menjadi orang-orang yang banyak bersyukur. Hindari berteman dengan orang-orang yang suka mengeluh, suka menggunjing, suka iri hati, suka suuzon kepada orang lain. Itu akan menular. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, hati kita juga menjadi baik, hidup kita menjadi lebih bahagia, kita bersyukur, insya Allah hidup kita menjadi baik. Insya Allah 5 hal ini akan membuat hati kita menjadi lebih bersih, hati kita menjadi lebih tenang, dekat kepada Allah, dan itulah yang akan membuka pintu-pintu rezeki buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Demikian teman-teman sekalian, kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Karena pahala orang yang menunjukkan, membagikan kebaikan, itu sama dengan pahala orang yang melakukannya. Kita berdoa, ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah, dan hanya Engkau yang bisa membuat semua yang sulit ini menjadi lebih mudah. Sekali lagi terima kasih untuk selalu mendukung video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Walafu minkum, ilal liqa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.